Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Dan berikut ini ulasan selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Edi di channel Pena Pengajar, tempat terbaik untuk belajar. Di video kali ini, Kak Edi akan mengajak adik-adik untuk belajar bersama tentang materi kelas 6, tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 untuk kurikulum 2013 revisi 2018. Sudah siapkah adik-adik belajar hari ini? Mari kita belajar bersama-sama. Sebelum pembelajaran kita mulai, tak ada salahnya kita mengetahui peta konsep pada pembelajaran satu ini. Pada pembelajaran satu ini terdiri dari 3 muatan pembelajaran. Yang pertama IPA, yang kedua IPS, dan yang ketiga Bahasa Indonesia. Pada muatan IPA, yaitu membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Sedangkan pada muatan IPS, yaitu mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Sedangkan pada muatan Bahasa Indonesia, kita akan mempelajari tentang menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang kita dengar maupun yang kita baca. Itulah 3 muatan pelajaran yang hendak kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Setidaknya ada 3 tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada pembelajaran pertama ini. Yang pertama, siswa mampu menemukan ide pokok dari sebuah diagram Venn. Yang kedua, siswa mampu mengelompokkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya, baik secara ovipar dan vivipar, serta manfaatnya. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan persamaan dan perbedaan kehidupan ekonomi dari 2 negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Itulah 3 tujuan pembelajaran pada pembelajaran satu ini. Ayo mengamati. Gambar apakah ini? Gambar apa adik-adik? Ya, benar. Gambar tersebut adalah gambar ayam. Apa yang kalian ketahui tentang hewan ini? Ya, kita tahu bahwa ayam termasuk kelompok hewan unggas. Kita sering memanfaatkan baik telur dan dagingnya sebagai bahan makanan. Lantas, apa manfaatnya dalam kehidupanmu? Kita tentu tahu bahwa ayam sering kita manfaatkan sebagai bahan makanan. Contohnya telur dan dagingnya sebagai lauk untuk makanan kita. Tak hanya sebagai bahan makanan, hewan bisa kita manfaatkan untuk berbagai hal. Yang pertama, sebagai bahan sandang. Contohnya, kepompong ulat sutra untuk membuat kain sutra, bulu biri-biri untuk membuat kain wol. Nomor 2, sebagai bahan untuk obat-obatan. Contohnya, cacing tanah digunakan untuk obat penyakit tipes. Sedangkan undur-undur dimanfaatkan sebagai obat diabetes. Nomor 3, hewan untuk diambil tenaganya. Contohnya, kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah, sapi untuk menarik pedati. Selanjutnya, kuda dimanfaatkan tenaganya untuk menarik delman. Nomor 4, hewan digunakan sebagai bahan kerajinan. Contohnya, kulit sapi dan kulit kambing
digunakan untuk membuat kerajinan wayang. Kulit ular dan kulit buaya dimanfaatkan untuk membuat ikat pinggang dan tas. Itulah beberapa manfaat yang bisa kita peroleh dari hewan. Dengan pengetahuan ini, semoga adik-adik makin menyayangi hewan dan mensyukuri keberadaan hewan di alam semesta ini. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Dan berikut ini ulasan selengkapnya. Perhatikan gambar berikut ini. Hewan apakah gambar tersebut? Ya, gajah putih. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara, antara lain Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah tersebut. Perhatikan gambar berikut ini. Hewan apakah pada gambar tersebut? Ya, gambar ikan tuna. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratannya. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Perhatikan gambar berikut ini. Hewan apakah pada gambar tersebut? Ya, gambar tersebut adalah harimau, tepatnya harimau Malaya. Harimau Malaya adalah subspesies harimau yang mendiami bagian selatan dan tengah semenanjung Melayu dan tergolong hewan yang terancam punah pada tahun 2015. Karena populasi diperkirakan sekitar 250 sampai 340 ekor harimau dewasanya. Nah, itulah beberapa hewan yang hidup di kawasan Asia Tenggara. Dari beberapa hewan yang telah disebutkan di atas, tentu memiliki cara perkembangbiakan yang berbeda-beda. Mari kita cari tahu cara perkembangbiakan pada hewan. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup seperti hewan adalah berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat memperoleh keturunan, sehingga hewan tersebut tetap lestari dan terhindar dari kepunahan. Ada beberapa cara perkembangbiakan pada hewan, antara lain 1. Ovipar atau bertelur. 2. Vivipar atau beranak. 3. Ovovivipar atau bertelur dan beranak. Berikut ini penjelasan selengkapnya. Ovipar adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara bertelur. Biasanya induk menghasilkan telur dan kemudian telur tersebut dieraminya. Berikut ini ciri-ciri hewan ovipar, antara lain 1. Tidak mempunyai kelenjar susu. 2. Induk tidak menyusui anaknya. 3. Tidak mempunyai daun telinga. 4. Biasanya induk mengerami telurnya. 5. Penutup tubuhnya berupa bulu atau sisik. Vivipar adalah
perkembangbiakan pada hewan yang dilakukan dengan cara beranak atau melahirkan. Biasanya, cara perkembangbiakan seperti ini dialami oleh kelompok hewan mamalia atau hewan menyusui. Dan berikut ini ciri-ciri hewan vivipar, antara lain: 1. Mengandung anaknya di dalam rahim. 2. Mempunyai kelenjar susu. 3. Umumnya induk menyusui anaknya. 4. Mempunyai daun telinga. 5. Penutup tubuhnya berupa rambut. Tak hanya bertelur dan beranak saja, ternyata ada beberapa hewan yang berkembang biak secara bertelur dan beranak sekaligus. Contohnya ular dan kadal. Perkembangbiakan seperti ini disebut ovovivipar. Dan berikut ini beberapa ciri-ciri hewan berkembang biak secara ovovivipar. Yang pertama, telur berkembang di dalam tubuh sang induk. 2. Janin yang ada di dalam telur mendapat makanan dari cadangan makanan yang ada di dalam telur. 3. Saat mencapai usia matang, telur tersebut menetas dalam tubuh induk dan anak pun keluar dari dalam tubuh sang induk. Beberapa contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar atau bertelur dan melahirkan, antara lain: 1. Kadal. 2. Ikan pari. 3. Hiu dan ikan paus. Setelah tadi kita belajar mengenai cara perkembangbiakan pada hewan, mari kita mencoba mengelompokkan hewan-hewan berikut ini berdasarkan cara perkembangbiakannya. Amati gambar hewan tersebut dan tuliskan dalam diagram Venn yang telah tersedia. Alternatif jawaban dari beberapa gambar hewan di atas dapat dikelompokkan sebagai berikut. Hewan yang berkembang biak secara bertelur antara lain: 1. Ayam. 2. Ikan. 3. Elang. 4. Kura-kura. 5. Buaya. Sedangkan hewan yang cara berkembang biaknya secara beranak antara lain: 1. Kucing. 2. Sapi. 3. Ikan lumba-lumba. Untuk hewan yang berkembang biak secara bertelur dan beranak atau sering disebut ovovivipar, antara lain: 1. Ikan hiu. 2. Ular. Tentu kita masih ingat pada tujuan pembelajaran kali ini, salah satunya mampu menyebutkan manfaat dari perkembangbiakan secara ovipar dan vivipar. Lantas, apa manfaat perkembangbiakan secara ovipar dan vivipar tersebut? Mari kita ulas bersama-sama. Beberapa manfaat perkembangbiakan hewan secara ovipar atau bertelur antara lain: 1. Embrio bisa terlindung dari gangguan lingkungannya. Hal ini disebabkan adanya cangkang yang membungkusnya. Gangguan yang dimaksud antara lain suhu lingkungan yang terlalu dingin atau terlalu panas. 2. Di dalam cangkang telur, embrio mendapatkan makanan dan terlindung dari guncangan karena terdapat air yang melindungi embrio tersebut. 3. Telur bisa ditempatkan di sebuah sarang yang telah dibuat induknya agar aman dari pemangsanya. Nah, itulah beberapa manfaat perkembangbiakan secara ovipar atau secara bertelur. Ada beberapa manfaat perkembangbiakan secara vivipar atau beranak, antara lain: 1. Embrio lebih aman dari pemangsa
karena berada di dalam tubuh sang induk. 2. Kebutuhan nutrisi embrio terjamin karena mendapat makanan langsung dari induknya, yaitu melalui plasenta. Nah, itulah beberapa manfaat dari perkembangbiakan secara vivipar. Setelah tadi kita mempelajari tentang perkembangbiakan pada hewan beserta manfaatnya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait kondisi geografisnya. Mari adik-adik kita belajar bersama-sama. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan kawasan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara tersebut. Berikut ini gambaran singkat tentang keadaan ekonomi dari negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama, Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Yang kedua, Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencarian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara yang ada di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara tersebut. Yang ketiga, Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Selanjutnya, nomor 4, Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencarian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Yang kelima, Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Yang keenam, negara Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian.
Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Yang ketujuh, negara Myanmar. Mata pencarian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Yang kedelapan, Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Selanjutnya, nomor 9, negara Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Dan saat ini, penghasil utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Yang terakhir, negara Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat di negara tersebut. Pada pembelajaran sebelumnya, adik-adik sudah memilih dua negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kehidupan sosial budayanya. Pada kesempatan kali ini, silakan adik-adik membandingkan dua negara ASEAN dalam kehidupan ekonominya. Tuliskan hasil pekerjaan adik-adik dalam diagram Venn berikut ini. Alternatif jawaban. Sebagai alternatif jawaban dari contoh membandingkan dua negara ASEAN ini dalam bidang ekonomi, Kak Edi memilih dua negara, yaitu Indonesia dengan Malaysia. Indonesia dengan Malaysia memiliki persamaan dan perbedaan dalam bidang ekonomi. Persamaan Indonesia dengan Malaysia dalam bidang ekonomi antara lain 1. Perindustrian, 2. Pertanian, 3. Tekstil, 4. Pertambangan, dan yang terakhir mengekspor minyak dan gas bumi. Kedua negara baik Malaysia dan Indonesia sama-sama mengekspor minyak dan gas bumi. Sedangkan perbedaan antara negara Indonesia dengan negara Malaysia, yaitu Indonesia lebih maju dalam sektor pariwisata serta memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sedangkan negara Malaysia memiliki perdagangan internasional yang maju dibandingkan negara Indonesia. Nah, itulah persamaan dan perbedaan dari Indonesia dengan Malaysia dalam bidang ekonomi. Tentu adik-adik masih ingat dengan tujuan pembelajaran pada pembelajaran satu ini, yaitu mencari ide pokok dari diagram Venn yang telah kita buat.
Nah, mari kita cari ide pokok dari hasil diagram Venn yang kita telah buat tadi, yaitu persamaan dan perbedaan dari negara Indonesia dengan Malaysia. Mari adik-adik kita buat bersama-sama. Untuk ide pokok pada paragraf yang membahas tentang keadaan ekonomi negara Indonesia, yaitu sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Ide pokok tersebut berada pada awal paragraf. Sedangkan ide pokok pada paragraf yang membahas tentang keadaan ekonomi negara Malaysia, yaitu kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Ide pokok pada paragraf tersebut juga terdapat pada awal paragraf. Nah, setelah tadi kita telah membahas tentang perkembangbiakan pada hewan, baik secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar, serta mencari ide pokok dari sebuah paragraf, dan juga tentang keadaan ekonomi dari negara-negara anggota ASEAN. Semoga pembahasan yang singkat ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan adik-adik. Mungkin hanya ini yang bisa Kak Edi bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan yang singkat ini dapat menambah pemahaman dan wawasan adik-adik semua. Ingat, selalu belajar dan selalu belajar agar menjadi lebih pintar. Ditunggu ya untuk video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.